Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Oke, hari ini hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa tanggal 13 bulan Desember tahun 2022. Oke, tahun 2022. Bapak minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan untuk Fajar untuk memimpin doa. Siap? Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa bersama. Selanjutnya Bapak akan absensi terlebih dahulu. Sophia Marcella, Diara Octavia, Marham, Waya. Nah, sebelum kita mau masuk ke pada sistem peradilan, ya kita flashback sedikit pada materi sebelumnya, yaitu tentang sistem hukum. Hukum itu apa? Hukum adalah aturan, ya, aturan baik yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu adalah hukum atau aturan atau kebiasaan kita, ya, atau adat istiadat. Nah, sedangkan hukum tertulis, ya, itu hukum yang dikitabkan atau hukum yang diundang-undangkan, ya. Nah, itu sistem hukum yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Sebelum kita lanjut kepada sistem peradilan, mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak persilakan. Kalau ada yang tanya, Bapak yang bertanya. Bedanya hukum perdata dan hukum pidana, ada yang bisa menjelaskan? Oke, perkenalkan nama saya Sophia Marcella, saya dari kelas 11 IPA 1. Hukum pidana adalah hukum yang peraturannya tertulis di undang-undang. Sedangkan hukum perdata adalah hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah, sertifikat rumah, dan sertifikat lainnya. Sekian. Pertemuan kita yang kali ini, yang hari ini, judulnya adalah mencermati sistem peradilan di Indonesia. Ini lanjutan dari sistem hukum, ya. Karena di dalam bab 3 kelas 11 itu kita mempelajari sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, sistem hukumnya kita pelajari minggu kemarin. Hari ini kita mempelajari yang sistem peradilan di Indonesia. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, ya. Yang pertama, menyimpulkan makna sistem peradilan di Indonesia. Yang kedua, mempertahankan asas-asas dalam sistem peradilan di negara Indonesia. Yang ketiga, memperjelas, ya, apa yang perlu kita jelas di sini, penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Tujuan yang keempat adalah memperjelas pengadilan khusus di Indonesia. Kita coba simak, ya, tayangan berikut ini, ya. Silahkan nanti kalian cermati dengan baik, ya, dan tentukan pertanyaan apa yang kalian
kalian ingin tanyakan yang tidak kalian pahami, ya, konsentrasi, fokus, dan serius, ya. Boleh dicatat hal-hal penting yang dianggap perlu. Oke. KPK bergerak cepat menuntaskan kasus dugaan suap hakim Tipikor di Bengkulu. 5 tersangka dari operasi tangkap tangan itu diperiksa selama 13 jam di gedung KPK dan langsung ditahan. Dari 5 tersangka, 2 diantaranya adalah hakim yakni Ketua Pengadilan Negeri Kepahyang Bengkulu Jalan Purba dan Hakim Ad hoc Pengadilan Tipikor Bengkulu Toton. Dengan video yang kedua. Richard Eliezer membantah keterangan Verdi Sambo mengenai penembakan Brigadir Joshua. Eliezer menegaskan bahwa Verdi Sambo ikut menembak Joshua. Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Joshua saat Sambo hadir memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Baik, saudara terdakwa Kuat, bagaimana terhadap keterangan saudara? Siapa yang melanggar hukum pada video pertama? Nanti tahan dulu, dijawabnya nanti. Oke ya? Oke. Terus video yang kedua, ya. Video yang kedua tadi lebih spesifik menjelaskan tentang apa? Kasus pelanggaran? Iya, sama kasus pelanggaran hukum, tapi ada yang berbeda. Tadi kalian melihat ada yang pakai baju yang merah-merah. Nah, itu siapa kira-kira? Yang Sambo tadi berbaju putih. Yang dulu paling depan lah. Ada? Ya, tadi. Nah, sekarang ya tadi Bapak minta dengan kalian untuk mencatat hal-hal penting. Ya, sekarang apa yang menjadi ketidakpahaman kalian ya tentang video yang sudah kita simak tadi bisa ditanyakan. Bapak persilakan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fajar Irawan dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya ingin menanyakan hal tentang korupsi. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan hakim tersebut menerima suap dari tersangka? Karena jika kita melihat hakim di sini, tentu uangnya sudah banyak. Mengapa dia masih menerima suap, sedangkan suap termasuk pelanggaran hukum? Terima kasih. Yang lain ada? Iya. Saya kembali memperkenalkan diri, saya Sofia Basela ingin bertanya, kenapa tersangka hakim hanya diberhentikan sementara jabatannya Pak? Kenapa tidak selamanya saja dia dicabut sebagai hakim? Karena korupsi kan merupakan hal memalukan, apalagi mencoreng nama Mahkamah Agung. Kenapa seorang hakim yang melakukan tindak pidana korupsi hanya diberhentikan sementara jabatannya? Kenapa nggak selamanya gitu ya? Oke, ini sangat menarik. Nanti kita bahas, kita gabungkan. Ayo. Yes. Perkenalkan, nama saya Eliza Utami. Di sini saya akan pertanyakan, uangnya itu dialihkan kemana? Oh ya, bagus. Oke, setiap melanggar korupsi uangnya kemana? Itu kan menarik ya. Selama ini kan kita kurang paham apakah masuk di kantongnya penegak hukum atau siapa kan kita belum paham. Oke ya. Nanti kenapa seorang hakim yang memiliki uang banyak masih korupsi? Ini kembali lagi pada karakter. Apa Bapak bilang kembali kepada karakter? Ya, yang bisa membuat kita tidak melakukan korupsi itu adalah kita sendiri. Musuh terberat siapa? Diri sendiri. Ya, kenapa orang bisa melakukan korupsi? Karena dia tidak merasa cukup. Maka dari sekarang kita tanamkan nilai-nilai dasar Pancasila yang akan membentuk karakter kita. Jadi ketika ya pada saat kita nanti memegang suatu pimpinan, ya maksudnya dipercaya orang menjadi seorang ketua dan lain sebagainya, kita bisa terhindar. Ya, artinya apa? Membentengi diri. Karakter pribadinya yang kuat, ya maka insya Allah ya tidak terjadi yang namanya korupsi.
Ya, oke ya. Kemudian pertanyaan dari Sophia tadi, kenapa kok hakim selaku penegak hukum ketika dia melakukan tindak pidana korupsi kenapa diberhentikan sementara? Kenapa nggak selamanya? Dia kan sudah menjadi penjahat negara, gitu ya. Ya, yang dimaksud dengan diberhentikan sementara selama proses pengadilan tindak pidana korupsinya berlangsung. Dia diberhentikan dulu sementara. Kenapa? Ini akan ada di materi kita nanti. Seorang hakim ketika tidak diberhentikan dari jabatannya dia tidak bisa diadili. Kenapa? Karena hakim yang menentukan. Jadi apa? Diberhentikan dulu jabatannya. Kalau nanti dia terbukti bersalah, ya, terbukti bersalah dan ditetapkan hukumannya, semisal hukuman mati, secara otomatis itu jabatan akan dihentikan. Oke ya. Nah, tadi pertanyaan dari Eliza, ya. Korupsi itu kemana? Betul ya? Itu dikembalikan kepada kas negara. Oke. Selanjutnya di situ kita lihat makna ya. Peradilan berasal dari kata adil. Kalau kita adil itu perbuatannya yang seperti apa? Tidak membedakan. Ya. Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ataupun hukum. Ya. Nah, peradilan diatur di dalam pasal berapa di situ? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat, ya, disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sistem peradilan di Indonesia, ya, ada dua asas, asas perdata dan asas pidana. Nah, di sini asas perdata yang pertama adalah ius cur novit, ya, yang dimaksud dengan setiap hakim dianggap tahu akan hukumnya. Ya, jadi seorang hakim, ya, itu sudah pasti, ya, tahu akan hukum yang akan dia jalani. Bayangkan kalau hakim tidak tahu hukum, ketika dia mengadili gimana coba? Ya, makanya di situ hakim dianggap tahu hukum, ya, atau menguasai hukum. Yang kedua, asas peradilan cepat, singkat dan biaya ringan. Kemudian asas audi et alternam, ya, atau patem. Apa di situ maksudnya? Mendengar kedua belah pihak yang berperkara. Jadi kalau kita mengadili suatu perkara itu harus didengarkan dari kedua belah pihak. Asas dalam praktik peradilan pidana. Yang pertama apa di situ? Iya, bahwa setiap manusia harus dilakukan sama di hadapan hukum. Selanjutnya yang C, hak untuk memperoleh bantuan hukum. Diatur di dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Di bawah Mahkamah Agung di situ ada berapa? Ada 4. Ya, yang pertama lingkungan peradilan umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009. Selanjutnya ada peradilan agama Nomor 7 tahun 1989. Sekarang masuk ke pengadilan khusus, undang-undang yang mengaturnya sama tentang kekuasaan kehakiman, ya. Kalau yang tadi ada 4 pengadilan, ya. Kalau yang khusus ada berapa situ? 6, ya. Ada 6. Yang pertama pengadilan niaga. Kedua pengadilan hak asasi manusia. Ketiga pengadilan anak.
khusus tindak pidana korupsi. Ini yang khusus. Silakan yang mau ditanyakan. Saya Saleha Zalia. Apakah pengadilan umum dengan pengadilan militer itu berbeda? Jika berbeda, apa contoh dari perbedaan tersebut? Apakah pengadilan umum dan militer itu berbeda? Kalau berbeda, di mana letaknya? Ya, tadi Bapak sudah mengatakan, ya, pengadilan umum, kata umum itu semua, ya. Dia mengurusi tindakan apa? Pidana, pelanggaran hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan. Ya, siapa yang diadili? Orangnya. Ya. Nah, kalau militer bagaimana? Kita lihat tadi statusnya antara militer dan sipil. Ya, militer TNI itu diatur dalam pengadilan mereka sendiri. Ada tindakan kedisiplinan. Ya, statusnya pun berbeda. Kita memiliki hak suara dalam suatu pemilihan umum. TNI tidak. Ya, kenapa? Karena mereka menjaga kedaulatan negara. Nah, maka apa letak perbedaannya? Seorang TNI, ya, belum bisa diadili di pengadilan umum. Itu sudah jelas. Dan kita sebagai sipil melanggar peraturan lalu lintas, kita nggak bisa masuk ke pengadilan militer. Ada apa di situ? Karena hak dan kewajiban kita ada yang berbeda di situ. Ya, nah tapi seorang TNI atau militer itu bisa masuk ke pengadilan umum. Itu letak perbedaannya. Kita nggak bisa masuk ke pengadilan militer, ya. Semisal kita membunuh seorang ya militer, apakah kita dihukum di dalam pengadilan militer? Nggak bisa. Tapi kalau seorang militer membunuh kita, dia masuk ke pengadilan umum dengan catatan apa? Diselesaikan dulu dalam pengadilan militernya, di rumahnya dulu. Jadi ini militer, pengadilan militer, diselesaikan dulu di situ. Itu tadi ya penjelasan tentang sistem peradilan di Indonesia. Bahwa di dalam bab 3 sistem hukum dan peradilan ini tidak bisa dilepaskan. Dalam negara hukum harus ada yang namanya lembaga hukum dan lembaga peradilan. Nah, untuk itu Bapak akan membentuk kelompok membuat sebuah proyek, ya. Proyeknya menggunakan aplikasi. Kita manfaatkan perkembangan teknologi yang tadinya kita membuat mading, ya. Mading itu harus ada kertas propomnya, ya kan? Ada kertas marmernya, kertas magis, harus ada pulpen, ada spidol. Di zaman teknologi itu bisa kita sederhanakan, yaitu menggunakan sebuah aplikasi yang mana tampilannya tidak jauh berbeda, bahkan lebih menarik dari pembuatan mading secara manual. Nanti membuat project citizen, ya, dengan tema mencermati sistem peradilan sebagai bentuk cinta tanah air. Mencermati sistem peradilan sebagai bentuk cinta tanah air. Kelompok pertama di situ ada Sophia Marcella, Diara Octavia, Marham dan Waya Gaki. Kelompok yang kedua Hikmah Dewita, Selviana, Saleha Zalia dan Fajar Irawan. Kelompok 3 Asma Risma, Irmayana, Yuliana Intan, Rahma Aulia. Kelompok 4 Eliza Utami, Dea dan Hikmah Erlina. Berikutnya ada Lisma Henunda. Ya, ini ya menyimpulkan makna lembaga peradilan. Kelompok kedua mempertahankan asas-asas dalam sistem peradilan. Yang ketiga memperjelas penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Yang keempat memperjelas pengadilan khusus di Indonesia. Ya, Bapak berikan waktu yang harus dikerjakan. Silakan.
Ini lumayan menarik ini kelompok 1 ini. Udah bersih ya. Oke, masuk kelompok 2. Oke, kelompok 3, kelompok 2 ya, ada 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4 ya. Oke, dilanjutkan lagi desainnya ya. Kalau bisa jangan hanya materi saja di dalamnya, tapi harus ada gambar pendukungnya biar dia lebih menarik. Yang terkendala, kalau ada permasalahan ngomong ya. Gambar udah masuk? Sudah. Jadi berbagi peran ya, ada yang nggak dikerjain satu orang kan? Sudah, Pak. Yakin udah menarik ininya? Sudah ya. Oke, coba cek yang kelompok 2 mana? Yang kelompok 2 sudah selesai? Mana hasilnya? Iya, masih gangguan ya sinyalnya ya. Oke. Kelompok 3. Kayaknya yang paling seru kelompok 3 ya. Mana Bapak boleh lihat? Atau mana kampus ini dia? Gara-gara ada juga dia taruh sini kan. Oh, jangan kena tombol merah itu, hindari itu. Ini aja nah. Jangan dipasin di sini. Kalau pas di sini jangan dilepas. Nah, kalau dia dilepas. Nah, tenang kan? Balikin aja. Oh, bisa. Ada gambarnya. Mas dari kamu ya, kita masuk ke fase penyajian proyek ya. Jadi masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat, diawali dengan kelompok pertama ya. Silakan nanti yang mau bertanya dipersilahkan ya. Langsung Bapak berikan ke kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waya Berarti dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami. Sebelumnya saya akan mengenalkan teman-teman saya. Di samping kiri saya ada Hikmah Dewita. Di sebelah kanan saya ada Dia Oktatiani, dan di sebelah kanan saya yang paling pojok ada Sophia Marcella. Di sini saya akan menyimpulkan mana sistem peradilan di Indonesia. Peradilan berasal dari kata adil, yang artinya segala sesuatu mengenal perkara dengan peradilan dalam lingkup negara Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 perubahan keempat, disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang intinya penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sistem peradilan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin bertanya, saya persilahkan dari kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok keempat, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus dulu. Kita ke kelompok kedua. Kasih dulu dalam dulu nggak apa-apa. Bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azolia dan rekan lainnya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang asas-asas dalam praktik peradilan perdata dan perdana yang
yang ketiga yaitu Martasari. Saya akan bertanya pertama tentang asas-asas dalam praktik peradilan perdata. Yang pertama yaitu asas plus muria for novice. Yang kedua asas peradilan cepat, singkatan dan biaya ringan. Yang ketiga asas audien intermen atau paten. Selanjutnya yaitu asas annus testis dan ulus testis. Selanjutnya asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada pengacara. Selanjutnya asas memodek in propria causa. Selanjutnya asas lek rea skill, asas sikai. Selanjutnya diperhatikan oleh Sylvie. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Supriyani. Saya ingin mempresentasikan asas-asas dalam praktik peradilan pidana, yaitu ada 3. Yang pertama, perlakuannya sama di muka hukum tanpa didiskriminasi apapun. Yang kedua, asas praduga tak bersalah. Yang ketiga, hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi dan rehabilitasi hak untuk memperoleh bantuan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aku untuk kelompok kedua. Ya, ada yang mau bertanya tentang kelompok 2? Kelompok 1 bagaimana? Cukup? Kelompok 3? 4? Oke, berarti kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini ingin memperkenalkan tentang proyek kami kelompok 3. Sebelumnya saya ingin mengenalkan nama saya, yaitu Yuliana Ita Putri, dan rekan saya bernama Asma Rizna dan Irmayana serta Rahma Aulia. Di sini saya ingin memperjelas penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Penyelenggaraan peradilan di Indonesia terdiri dari lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, serta lingkungan peradilan tata usaha negara. Sekian, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Kita lanjutkan dulu ke kelompok yang terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Yuda. Di sini kami kelompok 4 akan memperjelaskan tentang pengadilan khusus di Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Di samping kiri saya ada Riza Utami, di samping kanan saya ada Hikmah Ermalia, dan ada Dea Aulia Putri. Pengadilan khusus di Indonesia ada 6 pengadilan. 1 pengadilan niaga, 2 pengadilan HAM, hak asasi manusia, 3 pengadilan anak, 4 pengadilan pajak, 5 pengadilan perikanan, 6 pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok ke-4. Ya. Dari kelompok 3 dan 4 tadi ada yang mau ditanyakan? Ada? Silakan. Iya. Bangun, kenalkan dirimu, bertanya pada kelompok mana? Perkenalkan, saya Irmayana dari kelompok 3. Saya di sini ingin
C. Agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, apa yang harus dilakukan? Yuk. Dia. Silakan. HP-nya ditaruh di bawah ya. Yang pertama adalah poin yang pertama untuk mencegah terjadinya pelanggaran HM, yaitu yang pertama meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok. Poin yang kedua, memberikan jaminan HM melalui peraturan dan perundang-undangan. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme mempertahankan negara dan aparat keamanan. Di sini poin yang keempat, penegakan supremasi hukum yang harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Poin yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga mencegah terjadinya pelanggaran HM. Poin yang keenam, meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HM ke masyarakat. Dan poin yang terakhir adalah mengoptimalkan peran lembaga pemerintahan seperti Komnas HM, KPAI, Komnas Perempuan, dan KPK. Sekian, terima kasih. Pak yang tadi menjawab ya, mungkin yang dimaksud dengan temanmu tadi HM tadi adalah hak asasi manusia atau HAM ya. C. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Boleh ke kelompok dulu udah lama, panjang siap udah. Bertanya, saya Sofia Basara ingin bertanya ke kelompok 4 yaitu tentang pengadilan korupsi. Karena pengadilan tindak pidana korupsi merupakan salah satu pengadilan khusus di Indonesia, tentunya mereka mempunyai wewenang khusus juga. Nah, jadi apakah dari wewenang tersebut? Tolong sebutkan. Oke, wewenang dari tindak pidana korupsi. Oke, terima kasih kepada Bapak Sofia yang sudah mempertanyakan dengan baik sekali. Di sini saya Riza Utami mewakili dari kelompok 4 menjawab pertanyaan Kak Sofia. Jadi, mereka berwenang khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindakan pidana korupsi, Kak. Di sini juga ada 6 poin. Yang pertama, pengadilan niaga, kedua pengadilan HAM, ketiga pengadilan anak, keempat pengadilan pajak, kelima pengadilan perikanan, dan keenam pengadilan khusus tindakan pidana korupsi. Jadi begitu, Pak. Sekian, terima kasih. Oke, bagaimana? Cukup, yuk beri aplaus untuk kita semua ya. Penyajian materinya dan proyeknya yang dibuat luar biasa bagusnya ya. Artinya menarik untuk kita sajikan ya. Kemudian penjelasan pemaparannya tadi juga cukup jelas ya. Tadi ada yang menanyakan tentang hak asasi manusia, kemudian tadi ada yang menanyakan tindak pidana korupsi ya. Nah, silakan bagi yang mau bertanya secara umum ya, artinya bertanya langsung sama Bapak ya, atau yang pertama itu ya bertanya secara umum terkait dengan materi, kemudian yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini silakan yang bisa. Bapak berikan kesempatan untuk yang mau bertanya, Wah, silakan. Ya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fajar Irawan dari kelas 11 IPA 1. Di sini ada yang ingin saya pertanyakan. Pertanyaan saya ialah tentang apa yang telah kita pelajari, bahwa di sini tertera negara Indonesia adalah negara hukum. Pertanyaan saya, apakah ada selain negara Indonesia yang bebas hukum? Terima kasih, Pak. Oke, ya beri aplaus dulu untuk Fajar ya. Apakah ada selain negara Indonesia yang terbebas dari hukum? Ya, semua negara memiliki hukum. Ya, tidak ada satupun negara yang tidak memiliki hukum. Karena berjalannya suatu negara
Ya, berjalannya proses negara itu ada aturan. Bayangkan aja lah kalau kita dalam kelas gak ada aturan, itu maka akan terjadi ya apa namanya ketidakbaikan di dalam kelas itu sendiri, akan menimbulkan kekacauan. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita peserta didik ya mengerjakan LKPD. Di sini akan Bapak bagi LKPD, lembar penilaian peserta didik ya. Nah, jadi nanti di situ ada pertanyaan. Kelompok 1 tadi sebelah sini ya. Sini ya, kelompok 1, kelompok 2. Di sini ada kelompok 3 dan ini kelompok 4. Proses kita hari ini ya berarti sudah jelas, kita mempelajari tentang sistem peradilan di Indonesia. Kembali lagi di awal bahwa suatu negara itu tidak terlepas dari yang namanya aturan. Ini yang sesuai yang ditanyakan pada tadi. Nah, yang mana ketika ada aturan maka ada yang mengawasi dan ada yang mengadili. Ya, ada aturan, tidak ada yang mengawasi juga tidak berjalan. Ada aturan, ada saksi, kalau nggak ada yang memberikan, maksudnya di sini adalah pengadilan yang menentukan hukuman itu, ya, maka orang akan semena-mena dalam menghukum orang yang melanggar hukum. Ya, nah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi bahwa makna sistem peradilan adalah menerapkan nilai keadilan, ya, bahwa di dalam negara hukum itu tidak terlepas dari yang namanya pengadilan. Untuk apa adanya pengadilan? Untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, asas, ya, asas ini yang menjadi dasar-dasar. Ya, tadi dikatakan bahwa hakim itu harus dilepas dulu jabatannya baru bisa diproses. Tadi juga dikatakan yang namanya saksi itu harus apa? Harus lebih dari satu orang tidak bisa dijadikan saksi. Mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini Bapak ucapkan terima kasih. Mulai. Oke, terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.